Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kejutan kabinet merah putihnya Pak Prabowo? Cukup terkejut atau sebenarnya udah meramalkan jauh-jauh hari? Nah, apapun, sebagai warga negara yang baik, mari kita mendoakan Bapak Prabowo Subianto diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk menjalani tugas sebagai Presiden RI ke-8 sampai akhir nanti beliau menjabat. Dan kepada Bapak Gibran sebagai Wakil Presiden, kita doakan semoga bisa mengimbanginya. Kalau di total general nih, kita lihat kabinet Merah Putih kemarin ada sekitar 109 menteri dan wakil menteri. Dari 109 itu, unsur NU berjumlah 8. Berarti ya sekitar di bawah 10%, ya 8% lah kira-kira. Ternyata jumlah bagian adik bongsor ini nggak jauh beda dengan kakak pertama, Muhammadiyah. Padahal pas Pilpres kemarin, Muhammadiyah ini jalannya, kalau ingat kita itu, seperti iklan mobil Panther. Nyaris tidak terdengar. Jebul dapat 6 tuh, beda 2. Nah, kalau melihat angka ini, kita lihat sebenarnya rasanya sayang sekali ya. Pas Pilpres kemarin kita warga NU gitu, gontok-gontokan, bahkan sampai ada peristiwa pecat memecat dan sebagainya, berlindung di balik alasan khitoh, padahal sebenarnya melanggar khitoh. Terus terang kita tidak tega rasanya melihat tokoh yang kita cintai, yang kita hormati itu harus sebegitunya untuk bisa berperan dalam politik praktis. Melihat ini dan sebagai refleksi Hari Santri, ya ini mah harapan gitu ya, dan unek-unek dari santri, dari Nahdien yang boleh dikata reman rengginang lah, yang ingin melihat NU sebagai lembaga keagamaan yang dihormati karena otoritas dan integritasnya. Sebaiknya PBNU ke depan benar-benar melaksanakan khitoh. Bila memang ingin melaksanakan politik praktis, salurkan kepada partai yang memang benar-benar memegang mandat dan dilahirkan dari rahim PBNU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Atau kalau nggak mau PKB, ya apapun partainya lah. Tapi partai politik, jangan PBNU-nya yang langsung turun. Agar apa? Agar tidak membebani ruang gerak dakwah NU dalam mengelola jamaahnya. Biarkan politik praktis berjalan dengan logikanya sendiri, dan itu melalui partai politik. Nah, bersatulah gitu. Saya jadi ingat salah satu pesan persatuan yang disampaikan oleh Mbah Hashim dalam salah satu pertemuan yang dengan kiai-kiai gitu. Nah, ini dikutip dalam bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan bukunya itu sangat legendaris, judulnya Guruku Orang-Orang dari Pesantren. Beliau berpesan, atau Mbah Hashim itu berpesan, perkokoh persatuan kita, karena orang lain juga memperkokoh persatuan mereka. Kadang-kadang suatu kebatilan mencapai kemenangan disebabkan mereka bersatu dan terorganisasi. Sebaliknya, kadang-kadang benar-benar menjadi lemah dan terkalahkan lantaran bercerai-berai dan bersengketa. Nah, pesan penting Mbah Hashim ini soal persatuan. Sehingga kalau kita berefleksi ke masa lalu, kita lihat perjuangan santri ini sangat sentral dan berpengaruh, sehingga diakui bersejarah. Misalnya gini, peringatan Hari Santri yang hari ini kita peringati, itu nggak bakalan jadi barang tuh kalau fakta sejarahnya nggak kuat. Kalau dokumen dan berbagai catatan sejarah lainnya tidak ada, nggak bakalan ada Hari Santri ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena para ulama, para kiai, santri dan sebagainya itu mereka tuh bersatu. Kalau konteks sekarang, saya tidak tahu ya persatuan itu apakah masuknya tamani atau taroji, tetapi harapan mesti kita sampaikan. Agar apa? Agar ke depan kekuatan NU bisa benar-benar bisa berkontribusi dan berperan secara maksimal. Masa sudah kelahi dengan saudara sendiri, yalah dapatnya cuma segitu-gitu aja. Sudahlah, sekarang mari kita sudahi gegerannya dan yuk kita mulai gergerannya. Ala kulli hal teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar ke depan lebih banyak konten-konten berkualitas tentang NU, santri, dan pesantren dari kanal ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.